Selamat pagi, salam kenal dengan saya. Nama saya Indra Kristanto Wahyu Hidayat. Saya akan mengajar pengolah angka di kelas 10 AK L1 dan 10 AK L2. Mungkin kita belum pernah bertemu atau mungkin juga sudah pernah bertemu pada saat pendaftaran ya, karena saya ada di sana. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar tentang pengolah angka ya. Dalam hal ini terkhusus kita akan mempelajari tentang program Excel ya. Namun kita juga perlu tahu beberapa hal selain program Excel. Ada program-program lain yang sama atau mirip ya yang bisa dilakukan, namun yang familiar, yang paling mudah, yang pernah kita atau sering kita jumpai itu adalah program Excel ya. Dalam program Excel ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita dapat menghitung, dapat menganalisis, dapat membuat grafik dan memanajemen data ya. Melalui Excel ini banyak hal kita bisa lakukan. Bahkan nanti di akhir pembelajaran pengolah angka ini, mungkin sampai di semester 2, kita akan membuat semacam aplikasi untuk kegiatan akuntansi. Jadi tidak manual lagi, tetapi akan otomatis ya. Nanti kita akan pelajari kemungkinan itu di semester 2, namun di semester 1 kita akan mengenal lebih jauh, atau mungkin yang sudah tahu di SMP itu silahkan digunakan ilmunya sehingga akan lebih mudah. Yang belum pernah silahkan menyimak dengan baik supaya kita bisa belajar menggunakan pengolah angka ini, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulai program ini sangat mudah sekali ya, karena saya rasa bagi anak-anak yang sudah punya laptop atau pernah belajar di SMP pasti tahu ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita lihat di bagian depan ini, desktop ini, layar utama kita, itu ada gambar seperti ini ya, ada tulisannya Excel. Nah, juga ada tanda panah seperti ini, artinya adalah shortcut ya, atau jalan pintasan untuk kita membuka file Excel yang baru ya. Nah, caranya untuk memulai program pengolah angka Excel ini sangat mudah. Kita klik saja di sini ya, klik 2 kali, atau kalau saya menggunakan Windows 8 ini, saya juga bisa cari di sini search. Kalau misalnya tidak ada di sini, kita ketik di sini Excel ya, dia akan muncul Microsoft Office Excel. Kita klik di sini juga bisa, tapi yang paling mudah kalau kita punya shortcut di desktop, kita klik saja 2 kali di sini. Nah, maka akan muncul saya menggunakan Microsoft Office 2007. Kalau ada yang menggunakan 2010 bahkan 2016, itu tampilannya berbeda, tetapi fungsi-fungsinya akan tetap sama ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan sedikit untuk di bagian ini ya, di sini. Atau kalau misalnya di Office 2010 akan ada tulisan di sini kotak, tulisannya file gitu ya. Tapi kalau Office 2007 ada di lingkaran gambar seperti ini. Ini namanya adalah Office button. Ya, Office button itu fungsinya untuk membuka pintasan-pintasan mengenai toolbar atau peralatan yang disediakan oleh Excel. Ya, kemudian yang berikutnya di sini ada Quick Access Toolbar ya. Kalau kita klik di sini, maka di sini akan ada beberapa perintah yang bisa kita munculkan di sebelah sini. Ini Quick Access. Quick Access artinya akses cepat ya, peralatan yang cepat kita bisa tampilkan. Misalnya di sini ada menyimpan, undo, redo ya, kemudian juga ada search. Nah, kalau kita mau nambahkan, misalnya di situ ada new misalnya. Nah, dia akan muncul otomatis di sini. Sehingga kalau kita mau membuka Excel yang baru, kita tidak perlu repot membuka kembali melalui desktop seperti ini, tetapi dengan cara
kita klik di sini saja, maka kita akan menuju file Excel yang baru. Diklik saja di sini, muncul file Excel yang baru. Nah, jadi seperti ini sudah langsung muncul book 1, book 2 ya. Sebelumnya kan 1 ya. Ini book 1 saja. Ketika saya klik di sini, maka otomatis dia akan muncul 2. Ya, karena book 2 saya tutup, maka muncul book 3. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada namanya insert function ya. Ini tujuannya nanti kalau misalnya kita klik di sini, itu akan memunculkan banyak sekali formula-formula yang bisa kita pakai untuk menghitung otomatis. Bahkan kita bisa melakukan apapun sesuai dengan logika kita untuk ditampilkan di dalam worksheet ini, worksheet Excel ini, dengan menggunakan rumus, entah itu menjumlah, membuat grafik, mengotomatiskan, memunculkan tulisan, memunculkan kode dan seterusnya. Kita bisa melakukan di sini. Menghitung jumlah yang sangat banyak secara otomatis juga bisa. Bahkan membuat tombol-tombol perintah pun juga bisa. Nah, kemudian di sini ini tombol insert function, sedangkan di sini namanya adalah formula bar ya. Kalau kita lihat, kita arahkan kursor ke sini, maka akan muncul keterangan formula bar. Nah, kemudian di sini ini adalah ribbon ya. Ribbon ini adalah tempat tombol-tombol fasilitas yang disediakan oleh Excel ya. Tombol ini bisa muncul, bisa juga kita tidak munculkan. Misalnya saya klik di sini ya. Di sini saya klik kanan, kemudian saya minimize, maka dia akan hilang. Bukan hilang ya, maksudnya tersembunyi. Sehingga kalau kita klik di bagian perintah-perintahnya di sini, tombol menunya, maka dia akan muncul. Tapi kalau kita lepaskan, dia akan menutup kembali. Kalau kita tidak minimize, maka dia akan muncul terus. Kemudian di sini juga ada title bar ya. Di sini title bar, title itu artinya judul. Jadi kalau kita sudah, ini belum kita simpan, tetapi kalau sudah kita simpan, maka di sini akan berubah ya tulisannya. Contohnya seperti ini, misalnya saya save ya. Save itu artinya menyimpan. Saya kasih nama coba 1 ya. Kemudian saya simpan di data D. Saya klik save. Nah, maka otomatis di sini title barnya akan berubah menjadi coba 1 dan tersimpan di folder yang kita pilih tadi. Nah, di sini juga ada beberapa grup ya. Grup toolbar ya, dikelompokkan menjadi 1. Misalnya ini 1 kotak. Ini grup untuk copy, paste, cut, format, atau namanya clipboard. Di sini ada grup juga ya, grup toolbar ini yang bisa kita gunakan. Misalnya ini untuk mengubah font, kemudian warna tulisan, warna background, huruf tebal, miring, dan seterusnya ada di sini. Kalau kita klik, maka akan membuka font khusus untuk perlengkapan tentang tulisan ya, format-formatnya dan sebagainya macamnya. Ini semuanya dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Ini juga sama. Ini terkait alignment ya. Ini alignment itu posisi huruf di dalam kotak nanti ya. Misalnya kita ketik coba ya, kemudian kita lebarkan, dia akan seperti ini. Nah, kalau saya klik di sini, kemudian saya pilih, dia akan berpindah sendiri ya. Ini juga sama, rata kanan ada di tengah, rata kiri. Kalau saya pilih tengah-tengah, dia akan berada di tengah. Itu fungsinya. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri masing-masing. Di sini juga grup untuk number, ini untuk alignment, ini untuk style, format, dan seterusnya. Ini juga cells, ada insert, delete, format. Nah, ini silahkan kalian coba. Semuanya ini adalah tombol-tombol perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Di sini juga ada insert. Ini juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Kalau nanti kita membuat grafik, kita menyisipkan gambar, ada gambar yang sudah disediakan clip art, ada gambar kita sendiri, ada gambar-gambar berupa shapes ya,
kotak, garis dan sebagainya macamnya, ada gambar-gambar berupa bagan ya atau smart graphic dan seterusnya. Ada hyperlink ya, ada hyperlink juga, nanti kita suatu saat pasti akan belajar. Pertama kita belajar pelan-pelan dulu. Kemudian ada page layout, ini untuk mengatur tentang halaman dan ukuran kertas dan sebagainya macamnya ada di sini ya. Mau kita kasih background, mau kita kasih break atau beda dalam halaman satu misalnya miring, halaman berikutnya tegak lurus, kita bisa atur di sini ya. Nanti kalian pelajari sambil mencari informasi di internet atau buku-buku yang diperlukan. Kemudian ada tombol formula, di sini banyak juga tombol yang bisa kita pelajari ya, fungsinya apa kita bisa coba. Kemudian ada data, di sini juga ada, kita bisa kerjakan apapun yang kita inginkan ya dengan banyak perintah fasilitas yang disediakan Excel. Ini bisa kita cari di internet atau kalian juga bisa mengartikan dari keterangan yang keluar ya. Misalnya contohnya ini get external data from access, berarti dengan menggunakan tombol ini kita bisa mengimport data from Microsoft Access Database ya. Kalau kita mau mengimpor data dari data yang awalnya berupa Microsoft Access, bisa kita klik tombol ini. Dan juga seterusnya, ini import data from web page, misalnya kita mau impor atau memasukkan data yang berasal dari halaman web. Nah, kita buka web, kemudian kita impor ke sini juga bisa menggunakan tombol ini dan seterusnya. Jadilah ini fasilitas-fasilitas yang ada di Excel. Silahkan nanti kalian pelajari ya, semuanya ini bisa dipelajari, cari keterangannya, fungsinya apa. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kalian semua punya HP, kalian bisa menggunakan Google Translate ya. Nah, ini ada fasilitas tambahan ini Nitro Pro 9, itu untuk mengubah menjadi PDF ini harus diinstal dulu. Nanti kita akan belajar kalau ada kesempatan. Ya, mungkin itu dulu untuk hari ini, pertemuan pertama, perkenalan sekaligus ada kegiatan yang harus kita kerjakan, yaitu mengenal program pengolah angka, dan terkhusus kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel ya. Demikian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan saya. Sampai jumpa, selamat belajar dan tetap sehat.